Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Al-Huda untuk siswa-siswa baru. Hari ini Ibu perkenalkan dulu. Nama Ibu adalah Siti Khaironisa, SAK. Populer di Al-Huda dengan panggilan Ibu Nisa. Ibu di Al-Huda diamanahi menyampaikan mata pelajaran ekonomi, baik itu ekonomi peminatan untuk jurusan IIS ataupun ekonomi lintas minat untuk jurusan MIA dan IIK. Baik, perkenalan cukup. Sebelumnya di jenjang SMP atau MTS mungkin yang kalian kenal adalah mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Ekonomi sendiri merupakan bagian dari IPS, dari mata pelajaran IPS. Apa itu ekonomi? Mungkin pertama-tama Ibu akan bertanya, kalian tentunya sudah familiar, sudah sering mengenal kata-kata ekonomi. Apa itu ekonomi? Mungkin di antara kalian ada yang menjawab uang, ada yang menjawab pekerjaan, ada yang menjawab kebutuhan, ada yang menjawab keinginan. Mungkin ada juga yang menjawab, yang terpikir ketika mendengar kata-kata ekonomi adalah sabun colek. Tapi bukan itu ya. Apa itu ekonomi? Untuk pertemuan kali ini kita bahas mukadimahnya dulu sebagai dasar untuk kedepannya materi yang akan lebih dalam. Oke, mulai dari mukadimah dulu. Selama kalian hidup, tentunya kalian sering mengalami atau sering melakukan suatu tindakan yang dinamakan dengan pilihan. Mulai dari kalian bangun tidur sampai kalian kembali tidur, itu banyak sekali pilihan kegiatan atau pekerjaan yang akan kalian lakukan. Mulai dari bangun tidur, misal alangkah jauh lebih baik misalkan bangun tidur langsung sholat subuh, kemudian bergegas mandi dan membantu orang tua membereskan pekerjaan orang tua di rumah. Atau pilihan lain, ada yang kembali menarik selimut untuk tidur kembali gitu ya. Setelah kalian bangun, dihadapkan dengan kewajiban kalian sebagai siswa, yaitu harus belajar. Di situ juga kalian memilih apakah kalian akan melawan rasa malas kalian untuk melanjutkan pembelajaran, baik itu misalkan kondisi daring seperti saat ini, atau kalian bergegas siap-siap untuk berangkat ke sekolah, atau kalian memilih untuk mengikuti kata hati kalian, misalkan malas, nauzubillahi mindzalik. Itu semua adalah pilihan, dan pilihan itu tentunya didasari oleh kebutuhan kalian. Kalian membutuhkan sesuatu, tentu kalian harus memilih, harus mengingat keputusan kalian di masa yang akan datang, ya. Jadi banyak pilihan yang harus dilakukan. Nah, ilmu ekonomi itu sendiri bisa membantu kalian untuk menentukan pilihan apa yang akan kalian lakukan. Misalkan dalam hal pengelolaan keuangan. Misalkan dalam hal pengelolaan keuangan, apakah dengan uang jajan kalian misal mendapatkan uang jajan sehari 20.000. Dengan 20.000 itu kalian bisa memenuhi beberapa keinginan kalian. Misalkan kalian ingin beli kuota, anggaplah beli kuota kalian sehari habis 5.000. Kemudian kemungkinan lain, keinginan kan banyak. Pertama kuota, kemudian jajan, ya. Selain jajan, misalkan kebutuhan lain kalian ingin mentraktir teman, atau misalkan ingin membeli buku dan lain sebagainya. Dengan sumber daya, namanya sumber daya, uang yang kalian punya di situ, bisa kita ambil kesimpulan di situ adalah sumber daya, ya, untuk memenuhi kebutuhan kalian. Dengan uang 20.000 sebetulnya keinginan kalian kalau dituruti semua keinginan itu akan banyak sekali. Mungkin dalam satu hari apabila dilakukan list gitu ya, penomoran keinginan kalian bisa sampai dengan 20 pilihan. Mau jajan, mau kuota, mau traktir teman, mau beli baju, mau beli buku, dan lain sebagainya. Tetapi sumber dayanya terbatas, hanya 20.000. Nah, di situ dengan adanya ilmu ekonomi diharapkan kalian bisa memprioritaskan kebutuhan mana yang akan kalian utamakan, akan kalian penuhi terlebih dahulu. Oke. Berikut adalah mukadimahnya. Kemudian kita akan membahas
apa sih ekonomi itu? Sebelum ke pembahasan apa itu ekonomi, Ibu akan bacakan dulu tujuan pembelajaran. Di sini di bab 1 ini ada 9 tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu kalian harus mampu mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi, kemudian mengidentifikasi inti masalah ekonomi, kemudian menjelaskan pilihan yang tepat. Yang keempat, menentukan skala prioritas dan pengelolaan keuangan. Yang kelima, menjelaskan kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Yang keenam, mengenai biaya peluang. Yang ketujuh, menjelaskan prinsip dan motif ekonomi. Yang kedelapan, mengidentifikasi pembagian ilmu ekonomi. Yang kesembilan, menjelaskan ekonomi syariah. Oke, kita masuk ke apa itu pengertian ilmu ekonomi. Oke. Ya, jadi ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani ya, yaitu oikonomia. Oikonomia ini berasal dari dua kata, yaitu oikos dan nomos. Oikos di sini artinya adalah rumah tangga atau keluarga. Kemudian nomos di sini artinya adalah peraturan atau hukum, gitu ya. Jadi kenapa sih mungkin di antara kalian ada yang bertanya, ekonomi yang kalian kenal itu kan ekonomi skupnya itu bahasannya negara atau antar negara atau internasional. Kenapa yang diambil asal katanya dari rumah tangga atau peraturan rumah tangga? Karena rumah tangga di sini dia adalah sebagai model interaksi pelaku ekonomi terkecil, gitu ya. Dimana di dalam keluarga itu ada anggota keluarga yang masing-masing punya kebutuhan yang berbeda. Kemudian kebutuhan tersebut harus dipenuhi oleh misalkan gaji atau pendapatan dari orang tua. Itu harus dilakukan pengaturan supaya kebutuhan terpenuhi dengan sumber daya yang ada, gitu ya. Jadi, kita masuk ke pengertian ekonomi menurut para ahli. Sebetulnya banyak sekali para ahli yang memberikan atau yang menjelaskan pengertian tentang ekonomi. Tapi yang akan dibahas kali ini di sini ada 4 ahli yang menjelaskan ilmu ekonomi. Yang pertama adalah Richard G. Lipsey. Beliau menjelaskan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari pemanfaatan sumber daya langka untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas, gitu ya. Jadi sumber dayanya langka, terbatas gitu. Kemudian keinginan manusianya tidak terbatas. Itu menurut Richard. Kemudian yang kedua, menurut George Mankiw, beliau mengemukakan bahwa ilmu ekonomi adalah studi tentang cara masyarakat mengelola sumber daya yang langka. Ya. Kemudian menurut Robert B. Eklund, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara individu dan masyarakat yang mempunyai keinginan yang tidak terbatas memilih untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas demi memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian terakhir di sini menurut Paul A. Samuelson, ilmu ekonomi adalah suatu studi tentang cara orang-orang atau masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa menggunakan uang dalam menggunakan sumber daya produksi yang terbatas tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis komoditas dari waktu ke waktu dan mendistribusikannya untuk kepentingan konsumsi saat ini atau di masa datang kepada berbagai orang atau kelompok dalam masyarakat. Jadi intinya ilmu ekonomi di sini bagaimana caranya bisa secara individu atau kelompok gitu ya, personil orang atau kelompok bisa memanfaatkan sumber daya yang langka untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan kesejahteraan gitu ya. Oke. Berikutnya kita masuk ke inti masalah ekonomi ya. Nah, sumber daya itu terbagi menjadi 4 sumber daya alam yang pertama, kemudian yang kedua sumber daya manusia, yang ketiga adalah modal, yang keempat adalah keahlian atau keahlian dalam berwirausaha atau teknologi ya. Jadi keempat sumber daya ini atau sumber daya ekonomi ini dia sifatnya terbatas.
sedangkan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Di situ contohnya ada gambar anak-anak yang bermain bola, tapi tempatnya di jalan raya, ya. Di situ apa yang langka? Yang langka saat ini adalah, apalagi di kota-kota besar, tempat bermain untuk anak-anak, sehingga fasilitas umum atau di situ bahkan kan jalan raya itu tempat yang membahayakan untuk anak-anak bermain gitu ya. Nah, di situ terjadi kelangkaan sarana untuk anak-anak bermain. Oke. Kenapa terjadi kelangkaan? Penyebabnya di antara lain di sini ada 4. Yang pertama, keterbatasan benda pemuas kebutuhan di alam. Semakin lama jumlah penduduk yang menduduki atau yang hidup di dunia ini semakin banyak, gitu ya. Atau misalkan kita bisa melihat fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita, yang tadinya lahan hijau atau sawah misalkan dijadikan perumahan. Artinya apa? Kebutuhan manusianya semakin banyak, penduduknya semakin banyak dalam satu negara, akan semakin banyak juga membutuhkan tempat tinggal. Akhirnya apa? Lahan untuk bercocok tanam, lahan untuk memproduksi atau menghasilkan kebutuhan pokok itu akan bergeser gitu ya. Jadi di sini benda pemuas kebutuhan di alamnya akan semakin langka atau terbatas. Oke, kemudian yang kedua adalah kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Ya. Jadi untuk pemanfaatannya sendiri, jelas manusia harus memikirkan keberlangsungan ekosistem untuk generasi-generasi yang akan datang gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah keterbatasan kemampuan manusia mengolah sumber daya ekonomi yang ada. Di Indonesia kebanyakan keterbatasannya adalah di bidang teknologi gitu ya. Salah satu keterbatasannya di bidang teknologi, karena apa? Untuk mengolah sumber daya untuk bisa menghasilkan barang yang dengan kualitas yang baik dan jumlah yang banyak, itu diperlukan teknologi yang tinggi. Salah satunya itu karena tadi kemampuan manusia mengolah sumber daya ekonomi yang masih terbatas. Itu bisa menyebabkan kelangkaan. Oke, kemudian yang terakhir adalah peningkatan kebutuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan penyediaan sarana pemuas kebutuhan. Jadi mobilitas pertumbuhan penduduknya jauh lebih cepat dibandingkan ketersediaan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh manusia. Oke, anak-anak, untuk pertemuan kali ini mudah-mudahan kalian memperoleh manfaatnya, bisa mengambil pelajaran gitu ya, apa itu ekonomi, apa manfaatnya untuk kehidupan kalian. Kemudian yang terakhir bahasan kita tadi adalah mengenai inti masalah ekonomi. Untuk pertemuan kali ini dengan perkenalan dari pribadi Ibu sendiri dan perkenalan apa itu ekonomi, Ibu rasakan cukup. Bila ada pertanyaan, boleh silahkan kalian menulis komentarnya di Google Classroom atau menghubungi Ibu langsung via WhatsApp. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.